Penjaga penjara melirik dari luar. Di mana tahanan di penjara ini? Dia segera membuka pintu. Hei, kau berani mempermainkan saya, kau membuat saya terkejut. Tapi saat penjaga penjara datang mengantarkan makanan, dia tidak melihat pria itu lagi. Dia membuka pintu dan mencarinya. Ternyata pria itu memanjat di atas pintu. Kau pikir kau adalah Spiderman? Tanpa basa-basi penjaga penjara langsung memukulnya dengan keras. Tapi Xiao Gao tersenyum. Dia mulai berlatih di selnya. Satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan. Tanpa sepatu skateboard, tapi bisa melangkah dengan lincah. Keesokan harinya, penjaga penjara tidak menemukan Xiao Gao lagi. Tapi dia sudah terbiasa main kucing-kucingan dengan Xiao Gao. Tapi dalam ruangan kecil ini, dia tidak melihat bayangan orang. Dan pada saat ini, sepasang kaki mengikuti di belakangnya. Penjaga penjara tidak menyadarinya. Tampaknya Xiao Gao belajar kungfu menghilangkan diri. Sayangnya, bayangan matahari mengeksposnya. Penjaga penjara berbalik dan langsung memukul Xiao Gao. Bukankah pandai bersembunyi? Kalau bisa kau hilangkan bayangan juga. Xiao Gao tersenyum saja. Keesokan harinya, dia menggambar mata ketiga di telapak tangannya. Dia mulai berlatih cara ular berjalan. Dan waktu singkat dia akhirnya berhasil. Hari ini, penjaga penjara datang untuk mengantarkan makanan lagi. Dia sangat marah saat melihat tidak ada orang di dalam penjara itu. Tidak bosan bermain ya? Kau pasti ada di belakangku. Namun tiba-tiba, penjaga penjara terlambat untuk melawan. Dia dipukul oleh Xiao Gao. Bajingan, bahkan polisi kau berani pukul. Ketakutan. Penjaga penjara buru-buru menutup pintu. Dan alasan Xiao Gao di penjara harus diceritakan dari beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu, Xiao Gao tidak melakukan apa-apa setiap hari. Dia mengendarai BMW dan membagikan brosur. Hari ini ditempel, besok akan diperiksa. Selama brosur masih ada, berarti tidak ada orang dalam rumah itu. Xiao Gao segera mengeluarkan peralatannya. Dengan sedikit trik, dia berhasil membuka pintu. Tapi Xiao Gao tidak masuk untuk mencuri. Namun dia ingin tinggal beberapa hari di rumah itu. Dia juga menggunakan sikat gigi orang lain, memakai pakaian orang lain, memakan makanan orang lain, kemudian berfoto dengan foto orang lain. Tapi Xiao Gao tidak cuma-cuma tinggal di sana. Jika ada yang rusak di rumah maka dia akan memperbaikinya. Jika ada pakaian kotor yang menumpuk maka dia akan mencucinya. Kehidupannya terhitung sangat bahagia. Melihat brosur tidak ada yang ambil, Xiao Gao membuka pintu dan tinggal rumah mewah. Rumah ini sangat besar. Xiao Gao menganggap ini sebagai rumahnya sendiri. Cuci pakaian dan masak. Dia juga tidak lupa main golf. Tapi ketika dia sedang tidur di malam hari, Xiao Gao yang ketakutan hampir mati di tempat. Dia bergegas pergi dengan tasnya. Namun saat dia terpikir wajah wanita yang penuh dengan luka, Xiao Gao sangat sedih. Biasanya pasti sering dipukul suaminya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke sana. Saat dia melihat wanita yang duduk di bak mandi sambil menangis, Xiao Gao memasang lagu romantis. Dan juga memilih pakaian untuknya. Suasana hati wanita itu semakin membaik. Tapi ketika kedua orang sedang bermain bola di ruang tamu, suaminya si Xian pulang. Dia menemukan bahwa istrinya tidak menutup pintu. Dia langsung menamparkan pipinya dengan kuat. Dan semua ini terlihat oleh Xiao Gao. Dia sengaja bermain golf di halaman rumah. Si Xian mendengar suara itu. Dia mengeluarkan ponsel dan ingin menghubungi polisi. Tapi Xiao Gao tidak memberinya kesempatan ini. Satu pukulan membuat dia berlutut. Kemudian pukulan lain. Si Xian berlutut kesakitan di atas tanah. Tapi itu hanya rasa sakit pada badan. Segera wanita itu mengikuti Xiao Gao pergi. Kedua bersama-sama menempel brosur. Bersama-sama tinggal di rumah orang lain. Xiao Gao memasak untuknya. Dia membantu mencuci pakaian. Sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa berfoto bersama. Wanita itu beradaptasi dengan cepat. Kali ini mereka tinggal di rumah seorang petinju. Dia berinisiatif untuk mengambil foto untuk Xiao Gao. Malam hari, ketika keduanya tertidur dengan pulas, pemiliknya tiba-tiba kembali. Ada orang asing yang tidur di tempat tidurnya. Dia mengambil sarung tinjunya dan memukul Xiao Gao. Untungnya, tidak kehilangan barang. Pemilik rumah akhirnya melepaskan Xiao Gao. Keesokan harinya keduanya menemukan rumah lain. Tapi baru saja membuka pintu, mereka melihat mayat yang tergeletak di atas lantai. Xiao Gao menelepon ke anggota keluarganya.
Tapi tidak ada yang menjawab. Jadi keduanya menguburkan orang tua itu. Kemudian tinggal di rumah itu dan melalui hari-hari yang bahagia. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Anak orang tua itu pulang dari liburannya. Melihat ada orang asing di rumah. Dia langsung membawa kedua orang ke kantor polisi. Polisi menemukan mayat orang tua yang terkubur. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa orang tua itu meninggal karena menderita kanker paru-paru. Dan rumah-rumah yang Xiao Gao menyelinap sebelumnya, tak satu pun dari mereka yang mengajukan laporan. Xiao Gao secara alami tidak harus masuk penjara. Tapi Sixian sangat membenci penghinaan Xiao Gao terhadap dirinya. Jadi dia menemui polisi, dan memberikan mereka uang. Xiao Gao ditinggalkan polisi di pinggir jalan. Kemudian Sixian mengatur bola golf. Satu tembakan berhasil mendarat di perut Xiao Gao. Kemudian tembakan lain. Xiao Gao kesakitan hingga jatuh di atas jalan. Tapi polisi hanya mengawasi dari mobil. Sampai Sixian selesai melampiaskan emosi dan pergi. Polisi baru perlahan-lahan mendekatinya Xiao Gao yang setengah sadar. Namun detik berikutnya, Xiao Gao mendorong polisi ke atas lantai. Bawahan polisi bergegas untuk membantunya. Tapi karena menyerang polisi, Xiao Gao terpaksa dipenjara. Dia bersumpah akan membalas dendam. Jadi bahkan di dalam penjara, Xiao Gao tidak menganggur. Dia terus-menerus berlatih golf tak terlihat. Suatu hari teman satu sel mengambil bola tak terlihat milik Xiao Gao. Dia langsung bertengkar dengannya. Lalu dia dikirim ke penjara khusus oleh penjaga penjara. Setelah menenangkan diri, Xiao Gao mulai berlatih kungfu menghilangkan diri. Setelah latihan keras hari demi hari, dia akhirnya berhasil. Setelah dibebaskan dari penjara, dia pertama kali menemukan polisi itu. Saat polisi itu sedang mengambil bola golf, polisi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Polisi hanya bisa bersembunyi di balik dinding. Tapi bolanya seperti ada mata. Selalu bisa mengenai polisi itu. Kemudian Xiao Gao memukulnya dengan keras. Akhirnya dia berhasil membalas dendam. Maka sekarang giliran Sixian. Karena sudah berlatih kungfu menghilangkan diri, Xiao Gao bisa menginap di rumah Sixian setiap saat. Meskipun Sixian merasa bahwa ada orang lain di rumah. Tapi setelah mencari di ruang tamu, dia tidak menemukan apapun. Hanya istrinya yang tahu, itu adalah Xiao Gao. Sixian mendengar suatu suara. Dia mengambil pemukul golf dan keluar. Tapi dia hanya melihat istrinya sendirian di depan cermin. Tapi begitu dia berbalik, dia langsung bilang, "Aku cinta kamu." Sixian dengan bersemangat memeluk istrinya. Dan pada saat ini, istrinya memberikan tangannya kepada Xiao Gao yang di belakang. Apakah kungfu menghilang diri dipakai untuk hal ini? Xiao Gao semakin handal. Istrinya mendorong piring ke samping tangan Sixian. Dia mengambil kesempatan saat Sixian tidak memperhatikannya. Sixian selalu merasa ada hal yang aneh. Tapi saat dia memutar kepalanya, dia tidak menemukan siapapun. Sejak saat itu Xiao Gao memiliki rumah. Meskipun hanya wanita itu yang tahu keberadaannya. Tapi itu sudah cukup. Dalam film ini, Xiao Gao tidak berbicara. Semua emosi terlihat dari matanya. Dia berkeliaran di rumah yang berbeda. Merasakan kehidupan orang yang berbeda. Rumah-rumah kosong itu, seperti jiwanya yang kesepian. Hingga saat dia bertemu pasangan yang sama, dia baru memiliki kebenaran. Meskipun tubuh sudah tidak terlihat, tapi cinta membuatnya selalu ada.